few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yusuf Ardiansa, birok minar batuar bangina min fasli idarat tarbiyatil islamiyah alba. Uridu an asroh anit tarikhi riwayat tarbiyah li ajli maddati dirasah. Baik, musa'adatun sa'idah. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas sejarah perencanaan pendidikan sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Perencanaan pendidikan muncul di negara Prancis pada tahun 1929 yang dikenal dengan Tardieu Plan. Kemudian dengan Marquis Plan pada tahun 1934. Perencanaan pendidikan yang disusun di Prancis adalah perencanaan ekonomi negara Prancis. Model perencanaan di Prancis sudah mengalami lahirnya model perencanaan di Amerika Serikat pada tahun 1933 yang dikenal dengan New Deal Planning. Kemudian disusul di Swiss pada tahun 1941 yang dikenal dengan Wahlen Plan for Agricultural dan diikuti oleh Swiss pada tahun 1942. Perencanaan pendidikan yang dibuat pada awal abad 19 sebelum Perang Dunia II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu tidak integral. Lembaga pendidikan melakukan suatu perencanaan secara terpisah, kurang memperhatikan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, tidak dinamis. Model perencanaan yang digunakan kaku, tidak fleksibel, dan sulit untuk disempurnakan dan dikembangkan. Lalu yang ketiga, bersifat jangka pendek. Di dalam pengertian rencanaan hanya tahun per tahun. Yang keempat, fragmenter. Bagian atau komponen pendidikan direncanakan secara terpisah. Perencanaan pendidikan sebelum kemerdekaan, peraturan pemerintah pada tahun 1854 menginstruksikan Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah dalam tiap kabupaten bagi pendidikan anak pribumi. Peraturan tahun 1863 mewajibkan Gubernur Jenderal untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putra pada umumnya untuk menikmati pendidikan. Sekolah pendidikan guru dibuka pada secara beruntun. Yang pertama pada tahun 1852 dan pada tahun 1879 telah ada 10 lembaga serupa itu yang ditempatkan secara strategis untuk tiap golongan suku bangsa di seluruh Nusantara. Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan ini di bawah AP Danone, pendidikan yang sifatnya elit lah yang ditamakan. Pada tahun 1903 Hochschule sekolah atau disebut dengan sekolah para kepala yang lama di Bandung, Magelang, dan Purbolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru Ospia. Pada tahun 1903 Hochschule atau yang disebut sekolah para kepala yang lama di Bandung, Magelang, dan Purbolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru Ospia, yaitu Opleidingsscholen voor Inlandse Ambtenaren, sekolah-sekolah dilatihan untuk para pejabat pribumi. Masa kependidikannya kini berlangsung selama 5 tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya dan terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah rendah Eropa. Calon-calon muridnya tidak lagi harus berasal dari kalangan elit bangsawan. Pada tahun 1927, masa pendidikannya dikurangi menjadi 3 tahun. Pada tahun 1900, 2 sekolah dokter jiwa di Wilfred diganti menjadi Stopia atau sekolah tot opleiding van Islands Ersen, sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi. Mata pelajaran juga diberikan dalam bahasa Belanda sejak tahun 1891. Sekolah-sekolah rendah Eropa yang merupakan persyaratan wajib untuk memasuki Ospia dan Stopia
terbuka untuk orang-orang Indonesia, tetapi hanya orang kaya lah yang mampu membayar uang sekolahnya. AB Danone memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia yang bukan bangsawan untuk memasukinya dan menghapuskan uang sekolah bagi para orang tua yang penghasilannya di bawah 50 gulden per bulan. Berbagai sekolah jurusan telah didirikan oleh misi-misi Kristen sejak tahun 1881 di Minahasa, daerah-daerah di Batak, Sumatera, dan di Jawa. Sekolah-sekolah kejuruan pemerintah yang pertama didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada tahun 1909. Akhirnya sekolah-sekolah tersebut mengajarkan kursus-kursus bagi para siswa. Sekolah-sekolah kejuruan pemerintah yang pertama didirikan di Batavia, Semarang, dan juga Surabaya pada tahun 1909. Akhirnya sekolah-sekolah tersebut mengajarkan kursus-kursus bagi para pandai besi dan tukang kayu, para tukang listrik, para montir mobil, dan lain sebagainya. Para lulusan sekolah tersebut kadang-kadang menggairahkan perusahaan-perusahaan pribumi, tetapi sebagian besar menjadi karyawan perusahaan Eropa. Perencanaan pendidikan zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama ini, pendidikan diberi prioritas utama dan jumlah lembaga pendidikan meningkat drastis antara tahun 1953 dan tahun 1960. Jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta jiwa menjadi 2,5 juta jiwa. Tetapi sekitar 60% dari jumlah itu pada umumnya keluar sebelum menyelesaikan sekolah. Sekolah-sekolah lanjutan negeri dan swasta, kebanyakan sekolah agama, dan lembaga tingkat universitas bermunculan di mana-mana, tetapi terutama sekali di Jawa, dan banyak yang mencapai standar tinggi. Dua keuntungan penting pendidikan ini sebagai tampak nyata. Ini tercermin dalam pertumbuhan jumlah penduduk yang melek huruf pada tahun 1930. Jumlah penduduk dewasa yang melek huruf hanyalah 7,4%, dalam tanda kutip 13,2% untuk pria dan 2,3% untuk wanita. Pada tahun 1971, angka-angka untuk pria dan wanita masing-masing adalah 72,0 dan 50,3%, dan pada tahun 1980 masing-masing adalah 80,4 dan 23,6%. Keuntungan dari pendidikan umum dalam bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah penduduk yang melek huruf saja, tetapi juga dalam peningkatan jumlah penduduk yang dapat menggunakan bahasa nasional, yaitu 40,8% pada tahun 1971 menjadi 61,4% pada tahun 1980. Tentu saja hal ini mencerminkan pula dampak dari surat kabar serta majalah-majalah, dan bahkan mungkin lebih besar dari radio serta televisi. Hubungan antara perencanaan dan manajemen pendidikan dapat dilihat dari beberapa hal seperti perencanaan sebagai acuan. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah. Perencanaan yang baik dapat membantu sekolah mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, perencanaan sebagai alat evaluasi. Perencanaan pendidikan dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang kuat. Lalu setelahnya, perencanaan sebagai alat untuk mengoptimalkan sumber daya. Perencanaan pendidikan dapat membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Setelah itu, perencanaan sebagai alat untuk menentukan prioritas.
Perencanaan pendidikan dapat membantu menentukan prioritas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Setelah itu, perencanaan sebagai alat untuk menghindari pemborosan. Perencanaan pendidikan dapat membantu sekolah menghindari pemboros waktu, tenaga, sumber daya. Lalu, perencanaan sebagai alat untuk memudahkan koordinasi. Perencanaan pendidikan dapat membantu sekolah untuk memudahkan koordinasi dengan pihak terkait. Dan sebagai alat untuk mengoptimalkan pekerja yang tidak pasti. Perencanaan pendidikan dapat membantu sekolah untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Baiklah, pembahasan yang telah saya sampaikan sudah selesai pada materi hari ini. Semoga yang saya bisa Baiklah, untuk pembacaan materi sejarah pendidikan sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat untuk yang telah menonton video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas intan muda